Halo semuanya, kenalin aku Tom. Selamat datang kembali di channel Tom and Syah. Hari ini akan menjadi video yang sedikit berbeda dari video-video kita yang sebelumnya. Aku ingin ngajak kalian untuk berbicara jujur mengenai kondisi kita sebagai mahasiswa IT di tahun 2026. Januari kemarin baru aja lewat, dan kalau kita perhatiin, perkembangan AI saat ini itu udah sangat luar biasa maju. Ada notebook AI, Gemini Ultra, hingga kursor yang semakin canggih. Nah, mungkin di antara kalian ada yang udah mulai bertanya-tanya, apakah masih relevan di 2026 ini kita itu baru belajar ngoding atau baru masuk ke jurusan IT, yang mana peran kita itu akan digantikan oleh mesin? Sebenarnya jawaban jujurnya iya, kalau persepsi kita sebagai AI engineer itu hanya sebatas tukang ketik kode atau tukang ketik sintaks. Jika kita hanya terbiasa menyalin kode dari AI atau menyalin kode dari repo GitHub tanpa memahami logika dan fundamentalnya, posisi kita akan sangat rentan digantikan oleh AI. Namun, bagi kalian yang mau beradaptasi, tahun 2026 ini justru akan menjadi peluang besar di mana nilai kita sebagai seorang engineer akan dihargai jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan video ini dibuat, aku bakal ngasih tahu strategi apa aja dan roadmap apa yang akan cocok digunain di tahun 2026 ini. Poin pertama yang pengen aku sampaikan di roadmap 2026, jangan pernah ngelewatin pemahaman fundamental. Karena pemahaman fundamental di dunia IT itu harga mati. Aku paham kalau ngebuat website itu sekarang bisa gunain AI, dan itu sangat memudahkan. Cukup beri beberapa baris perintah, aplikasi pun langsung jadi. Tapi sebenarnya itu akan menjadi bumerang ataupun jebakan bagi kita seorang pemula. Kita jangan sampai terjebak menjadi pilot yang hanya bisa mengendarai pesawat hanya dengan fitur autopilot. Kita hanya tahu cara ngaktifin sistemnya, tapi nggak tahu gimana caranya mengoperasikannya secara manual. Gimana kalau pesawat yang kita kendarai terjadi crash? Gimana kalau kode yang kita buat mengalami error? Nah, di era AI ini, pemahaman kalian tentang algoritma, struktur data, dan SQL bukan lagi hanya untuk sekedar menuliskan baris-baris kode secara manual, melainkan tugas kita menjadi seorang audit dan memvalidasi hasil kerja dari AI. Jadikan AI itu sebagai mentor pribadi 24 jam, bukan hanya sekedar untuk joki tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen. Jika kita menemukan error, jangan langsung menyalin jawaban hanya dari AI. Tapi, coba kita tanyakan, apa sebenarnya konsep di balik kode kita error? Apa kesalahan? Apa yang menjadi alasan kode kita error? Logika berpikir kita harus tetap lebih tajam daripada instruksi ataupun prompt yang kita buat. Nah, untuk poin kedua, ini mengenai alat atau bahasa pemrograman yang akan kita pakai di tahun 2026. Kira-kira bahasa apa aja sih yang masih relevan buat kita pelajarin? Yang pertama itu ada dari React.js. Yang pertama ada React dari ekosistem JavaScript. Yang kedua ada Laravel. Yang kedua ada Laravel. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Python. Python sendiri adalah bahasa induk dari machine learning dan data science yang menjadi pilar utama. Namun, saya menyarankan kalian nggak hanya menjadi T-shirt developer yang hanya mendalami satu bidang. Di tahun 2026 ini, jadilah V-shaped developer, yang artinya kalian itu memiliki dua keahlian teknis yang saling beririsan. Sebagai contoh,
Jika kalian mahasiswa teknik komputer, kalian bisa mendalami back-end development. Tapi di saat yang sama juga, kalian juga mengerti atau menguasai hal terkait AI engineering, yang mana dua hal tersebut itu saling berkaitan untuk tanding model. Mengapa demikian? Karena AI saat ini udah sangat mahir untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat umum. Nilai jual kita terletak pada kemampuan kita untuk menghubungkan kedua buah bidang, yang mana untuk menciptakan solusi yang nyata bagi para klien dan di dunia industri. Nah, yang tidak kalah penting, kita harus menguasai prompt engineering. Karena skill prompting di tahun 2026 ini itu akan sangat berguna jika kita kelak akan menggunakan AI. Ini bukan sekedar cara bertanya, melainkan cara kita memberikan instruksi teknis kepada AI. Ada perbedaan yang besar di antara cara seorang pemula memberikan sebuah perintah dengan seorang senior engineer. Seorang profesional akan memberikan konteks yang lengkap, mulai dari versi framework yang akan digunakan, lalu standar keamanan yang akan dipakai, hingga efisiensi token yang digunakan untuk menggunakan AI. Kita harus sadar bahwa setiap kode yang dihasilkan oleh AI itu memiliki cost dan risk. Yang mana ke depannya developer yang paling dicari adalah mereka yang bisa menghasilkan output paling maksimal dengan instruksi paling efektif dan efisien. Nah, tadi itu adalah strategi atau roadmap di tahun 2026 ini. Kesimpulannya, kita itu nggak perlu takut sama AI yang berkembang pesat hingga saat ini. Namun, kita harus waspada terhadap orang, namun kita harus waspada terhadap orang lain yang mampu menggunakan AI dengan lebih baik daripada kita. Tanggung jawab atau accountability tidak akan pernah bisa kita serahkan kepada AI ataupun mesin. Jika sistem yang kita bangun mengalami kegagalan, kita tidak bisa menyalahkan AI. Itu tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai engineer. Oleh karena itu, untuk teman-teman sesama mahasiswa, teruslah bereksperimen memanfaatkan fasilitas yang ada. Bangun fondasi sekuat mungkin dan bangun proyek-proyek secara mandiri, jangan hanya jadi penonton di tengah perubahan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Aku Tom izin undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Aku harap video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian yang nonton. Jangan lupa support channel ini untuk terus berkembang dengan cara ngeklik subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini. Aku Tom, ketemu lagi kita di video berikutnya. See you.